alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini suara saya kedengeran kan ya semuanya? Udah kedengeran. Pada dan bahwasanya pembahasan yang kurang jelas, suara saya sudah kedengaran jelas. Oke? Teman-teman pada makan belum nih? Sore ini. Apa masih dalam kerja? Halo? Halo Pak. Duh, kayaknya cuma masuk Zoom doang kayaknya nih. Formalitas doang kayaknya nih. Tinggal kabur deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bersama rekan saya, Saudara Irsal Sabila, ingin melanjutkan pembahasan daripada materi kemarin. Sekarang kita akan masuk pada tafsir Munir. Tafsir Munir itu karya terbesar daripada ulama yang bernama Wahbah Al-Juhaili. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum seputar daripada beliau Wahbah Al-Juhaili? Ya. Belum. Ya, sini bentar guys. Ini ganti nama gimana guys? Nggak usah ganti lah. Namanya jadi ganti dulu bentar guys. Yang ada titik 3 tuh. Nah. Oke, siap. Ya, jadi nama Adin. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, beliau itu seorang ulama. Ya, yang mana dulu beliau itu lahir. Ini di itu belum? Apa namanya? Tolong dong, saudara. Share konten gimana nih? Share screen. Papa sambil lanjut aja. Kayak huruf S sayang. Nah, gini aja nih. Gak usah kayak gini, tapi gini aja. Gini apa gini? Ya, gimana? Kenapa kayak Guru gini? lagi nerangin Bu Guru gimana dulu Gini Bu Guru. gimana? Ya begini. Gininya gimana? Iya sini. Bentar Bu. Nanti habis. Kan Ya, masih 2 kenapa lagi. itu, Bu Kalian Guru? ngajinya juga lama. Yuk. Iya, Bu. Tadi ibunya lagi ngajar kayaknya. Ya, kita lanjut dulu ya. Biografi daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di mana ya tahun 1932 beliau dilahirkan bertempat di Daur Atiyah, Kecamatan Suwadiha, Provinsi Damaskus, Suriah. Jadi beliau itu dilahirkan di Damaskus, Suriah. Nah, nama lengkap beliau adalah sebenarnya itu Wahbah. Bukan wabah, tapi Wahbah. Wahbah bin Mustafa Al-Juhaili. Nah, beliau ini putra daripada Mustafa Al-Juhaili. Tahu nggak teman-teman siapa Mustafa Al-Juhaili? Mustafa Al-Juhaili itu dulunya beliau adalah seorang petani yang amat sangat sederhana dan terkenal dalam kesolehannya. Jadi dulu tuh beliau petani yang soleh, bapaknya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, bapaknya soleh, ya kan, walaupun hanya sekedar petani, tapi anaknya bisa menjadi seorang ulama yang menciptakan karya besar. Nah, ibunya bernama Hajah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Beliau seorang wanita yang memiliki sifat waro dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Lanjut. Set berikutnya. Set ketiga coba dimajuin. Set ketiga.
Pendidikan ya, tadi kan beliau seputar itulah ya, kelahiran beliau itu di Damaskus. Terus ayahnya bernama Mustafa Al-Juhaili dan ibunya bernama Fatimah bin Mustafa Sa'adah. Ya. Lanjut, pendidikan dan gelar yang disandang oleh Syekh Wahbah Al-Juhaili itu dulu beliau diajarin sama bapaknya itu, ngaji sama bapaknya. Semenjak pas dia udah 7 tahun, akhirnya dia sekolah kayak kita biasa nih, sekolah daripada ibtidaiyah, lanjut sanawiyah, aliyah, lalu kemudian dia lanjut kuliah di Fakultas Syariah Universitas Damaskus untuk melanjutkan S1-nya. Terus setelah lulus di tahun 1963, beliau lanjut lagi nih untuk mengambil gelar doktornya di Universitas Al-Azhar. Tahu Al-Azhar di mana? Bukan di Blok M ya, tapi Al-Azhar ada di Kairo, di Mesir. Beliau menyelesaikan bidang daripada doktornya itu di tahun 1963. Yang mana disertasinya dulu itu beliau berjudul Al-Hafz fi Al-Fiqh Al-Islami, Fiqh Islami. Nah, setiap daripada orang alim pasti ada orang yang membuatnya alim atau guru-gurunya. Tak lepas dari itu, setiap orang yang mampu memiliki bidang keilmuan pasti memiliki seorang guru. Ataupun guru-guru daripada Syekh Wahbah Al-Juhaili itulah hampir setiap bidang memiliki seorang guru yang berbeda-beda. Di antaranya ya, daripada guru-guru beliau untuk bidang hadis, beliau berguru pada Muhammad Hashim Al-Fatih Syafi'i. Untuk bidang teologi, beliau berguru ke Syekh Muhammad Arantusi. Terus untuk ilmu faraid dan ilmu waqaf, beliau berguru dengan Syekh Hidayat Al-Mardani dan lain sebagainya tuh. Banyak beliau guru-gurunya. Makanya wajar kalau beliau merupakan seorang alim ulama yang berpendidikan luas. Karena pendidikannya luas serta memuaskan. Nah, beliau mengambil dan belajar dari guru-guru yang sangat alim. Karena kealimannya beliau, ya, solehannya beliau mampu menciptakan beberapa banyak karya, bahkan ratusan. Ini yang dijelaskan itu beliau kurang lebih jumlah yang beliau karang ada 133 buah buku. 133 buah buku. Kita di sini sebagai mahasiswa udah punya belum 133 buku di kamar ya? Boro-boro ada 100 buku. Kadang aja buku sekolah dibuat koran, ya kan, dibuat dikiloin. Nah, ini beliau menciptakan sendiri. Beliau yang nulis. Ada 133 buku. Bahkan kalau tulisan-tulisan risalahnya itu hampir 500 lebih yang beliau karang, beliau ciptakan. Di antaranya ya, Tafsir Munir, Tafsir Wasit, dan lain sebagainya lah. Ini banyak karya-karyanya beliau. Cuma nggak semuanya kita sebutkan. Nah, adapun beliau terkenal sebagai ulama dan mufasir ya, ulama yang ahli menafsirkan, ulama tafsir, di mana beliau memiliki 3 buah kitab tafsir. Yang pertama Tafsir Wajib, terus Tafsir Wasit, dan Tafsir Al-Munir. Di antara ketiga kitab ini yang paling besar adalah kitab Tafsir Munir. Tafsir Wajib, ya, beliau menafsirkan cuma secara ringkas. Tafsir Wasit, beliau menciptakan kitab ini perihal dulu beliau pernah ya ngisi di media sosial selama 6 jam per hari, kecuali hari Jumat doang. Dari tahun 1992 sampai 1998 tuh, kurang lebih 6 tahun beliau ngisi di media sosial menjelaskan penafsiran Quran hingga komplit sampai 30 juz. Akhirnya penyampaian tersebut dibuat sebuah kitab
yang berjudul Kitab Tafsir Al-Wasit. Lalu yang terakhir adalah Kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir adalah kitab tafsir terbesar yang beliau ciptakan. Adapun daripada isi kandungan dan lain sebagainya, hal tentang kitab tafsir Al-Munir akan dijelaskan oleh saudara Esa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saudara Adi. Tadi saya akan meneruskan di kitab tafsir ini ya, Al-Munir kitab tafsir Al-Munir. Oke, saya akan jelaskan di sini mana? Lalu. Di sini langsung ke ini aja ya, karya-karyanya ya. Ya, Adi ya. Nah, ya. Nah, di sini ada beberapa atau bukan beberapa sih, banyak karya dari dari Wahb Az-Zuhaili ya. Di sini banyak bawahnya coba bawahnya. Tafsir Munir. Nah, gitu. Oke, nah di sini kan terdapat kitab tafsir Al-Munir. Kitab itu merupakan karya terbesar dari Wahb Az-Zuhaili dalam bidang ilmu tafsir sebagai kitab yang diketahui bahwa selain dari kitab tafsir Al-Munir, karya beliau yang lain adalah tafsir Al-Waziz dan tafsir Al-Wasit. Mengenai kedua kitab tafsir itu telah penulis singgung pada bab sebelumnya, dan adapun tafsir Al-Munir akan dibahas secara lebih detail pada pembahasan ini. Nah, di sini pembahasan tentang tafsir Al-Munir tadi ya di sini kok. Nah, sebelum mengenal lebih lagi tentang kitab tafsir Al-Munir, tolong mikir dong. Nah, sebelum mengenal lebih jauh tentang kitab tafsir Al-Munir, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum tentang kitab ini. Tafsir Al-Munir ditulis setelah pengarangnya menyelesaikan penulisan 2 kitab fikih, yaitu Ushul Fiqh Al-Islami 2 jilid dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu 8 jilid. Nah, dengan rentang waktu selama 16 tahun barulah kemudian beliau menulis kitab Tafsir Al-Munir yang pertama kalinya diterbitkan oleh Dar Al-Fikri Beirut, Lebanon, dan Dar Al-Fikri Damaskus, Syria dengan berjumlah 16 jilid. Bertepatan pada tahun 1991 Masehi, 1411 Hijriah. Sedangkan kitab terjemahannya telah diterjemahkan di berbagai negara, salah satunya di Turki, di Malaysia, Indonesia, yang telah diterbitkan oleh Gema Insani, Jakarta 2013, yang terdiri dari 15 jilid. Nah, dibandingkan dengan kedua tafsir Al-Wajiz dan tafsir Al-Wasi, maka tafsir Al-Munir ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayat serta komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca. Karena dalam pembahasan mencantumkan asbab an-nuzul, balaghah, i'rab, serta mencantumkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dan dalam penggunaan riwayat beliau mengelompokkan antara yang maksur dan yang makul, sehingga penjelasan mengenai ayat-ayatnya selaras dan sesuai dengan penjelasan riwayat-riwayat sahih, serta tidak mengabaikan penguasaan ilmu keislaman seperti pengungkapan kemujizatan ilmiah dan gaya bahasa. Nah, di samping terdapat perbedaan mengenai ketiga tafsir di atas, maka terdapat persamaan di antaranya adalah sama-sama bermaksud menjelaskan ayat-ayat Al-Quran serta komprehensif dengan menggunakan uslub yang sederhana dan menyampaikan berdasarkan pokok tema bahasa. Nah, itu penjelasan dari tafsir Al-Munir. Nah, dilanjut lagi dengan metode majhaj. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam mukaddimahnya
Wabah Azueli terlebih dahulu menjelaskan beberapa pengetahuan penting yang sangat dibutuhkan dalam penafsiran Al-Quran. Nah, di sini kita menafsirkan Al-Quran, di sini ada beberapa yang dibutuhkan. Seperti yang sudah tertera di situ ya, definisi Al-Quran, cara turunnya dan pengumpulannya. Yang kedua, cara penulisan Al-Quran dan Rams Usmaninya. Menyebutkan dan menjelaskan ahruf sab'ah dan kiro'ah sab'ah. Nah, yang keempat, penegasan terhadap Al-Quran yang murni sebagai kalam Allah dan disertai dengan dalil-dalil yang membuktikan mukjizatnya. Yang kelima, keautentikan Al-Quran dalam menggunakan bahasa Arab dan penjelasan mengenai menggunakan penerjemah ke bahasa lain. Nah, yang ketujuh, menyebutkan dan menjelaskan tentang huruf yang terdapat. Nah, yang kedelapan, diawali surah huruf muqatta'ah menjelaskan kebalagohan Al-Quran seperti tasbih, istiarah, ma'zaz, dan kinayah dalam Al-Quran. Nah, di sini ada pun tentang metodologi penulisan tafsir. Al-Munir ini secara umum adalah mengkompromikan sumber-sumber atau riwayat yang masyhur, yang makul, dan untuk mengetahui pembahasan yang lain yang lebih detailnya mengenai metode yang digunakan, maka dapat dilihat sebagai berikut. Oke. Yang pertama yaitu menjelaskan kandungan surah secara global, menyebutkan sebab-sebab penanaman surah dan menjelaskan keutamaan-keutamanya. Nah, yang kedua, menyajikan makna secara jelas dan lugas dengan disesuaikan pada pokok bahasa. Yang ketiga, menyajikan penjelasan dari sisi qiraat, i'rab, balaghah, kosakata, dan hubungan antara ayat maupun surah, serta sebab-sebab turunnya ayat maupun surah. Menafsirkan dan memberikan penjelasan secara detail. Yang kelima, memberikan keterangan tambahan berupa riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyajikan kisah-kisah maupun peristiwa-peristiwa besar. Yang keenam, menggali hukum-hukum yang terkandung pada setiap pokok pembahasan. Yang ketujuh, memperhatikan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad, baik itu ijtihad dari para ahli tafsir maupun ahli hadis, serta ijtihad dari ulama lainnya yang keistiqomahannya tidak diragukan lagi, keistiqomahannya ya maksudnya. Yang kedelapan, mengiringi penafsirannya dengan corak penafsiran madhu. Yang sembilan, bersumber dan berpedoman pada kitab-kitab atau pendapatnya sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Tolong slide selanjutnya. Nah, corak penafsiran nih. Di sini dengan melihat pada corak penafsiran sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi dalam kitabnya Muqaddimah Al-Tafsir Al-Maudu'i, bahwa terdapat 7 corak dalam penafsiran. Nah, diingat ya, di sini ada 7 corak dalam penafsiran. Di antaranya adalah tafsir bi Al-Madhur. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir bi Ar-Rayi. Yang ketiga, tafsir Al-Sufi. Yang keempat, tafsir Al-Fiqi. Yang kelima, tafsir Al-Fasafi. Yang keenam, tafsir Al-Ilmi. Dan yang ketujuh, tafsir Adab Al-Ijtimai. Nah, demikian halnya dengan tafsir Al-Munir yang juga memiliki corak penafsiran tersendiri dengan melihat dari majhad dan metode yang digunakan serta analisis dari penilaian penulis lainnya, bahwa corak penafsiran tafsir Al-Munir ini adalah bercorak kesastraan atau adabi dan sosial kemasyarakatan ijtimai, serta adanya nuansa kefikihan fikih, yakni karena adanya penjelasan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi penjelasan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terjadi pada masyarakat. Sehingga bisa dikatakan corak penafsiran Al-Munir sebagai corak yang ideal karena selaras antara adabi, ijtimai, dan fikihinya. Nah, next ke selanjutnya. Nah, karakteristik tafsir Al-Munir. Nah,
Di sini ciri khas dari tafsir Al-Munir jika dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya adalah dalam penyampaian dan kajian yang menggunakan langsung pokok tema bahasan. Misalnya tentang orang yang munafik dan sifatnya, maka tema tersebut dapat ditemukan di beberapa ayat di surah Al-Baqarah. Selain itu, yang menciri khaskan dari tafsir Al-Munir ini adalah ditulisan secara sistematis mulai dari qiraatnya, kemudian i'rabnya, balagonya, mufradat, lugawiyahnya. Yang selanjutnya adalah asbab an-nuzul dan munasabah ayat. Kemudian mengenai tafsir dan penjelasan, dan yang terakhir adalah mengenai fikihnya. Kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung pada tiap-tiap tema pembahasan, serta memberikan jalan tengah terhadap perdebatan antar ulama mazhab yang berkaitan dengan ayat-ayat ahkam, dan mencantum footnote ketika pengambilan sumber dan kutipannya. Next ke selanjutnya. Nah, keistimewaan tafsir Al-Munir, di sini setiap kitab tafsir sudah pasti memiliki ciri dan keistimewaannya tersendiri yang membedakan dengan kitab-kitab tafsir lainnya. Demikian halnya dengan tafsir Al-Munir yang juga memiliki ciri khas dan beberapa keistimewaannya. Nah, saya akan sebutkan ciri khas dan keistimewaannya. Yang pertama, bidang penafsiran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti ilmu nuzul Al-Quran, ilmu munasabah Al-Quran, ilmu balaghah, nahwu, i'rab, qiraat, dan qisah dalam Al-Quran, serta penjelasan hukum-hukum fikih yang terkandung di dalamnya, yang semuanya tercakup dan terhimpun dalam satu kitab tafsir, yakni dalam tafsir Al-Munir. Hal ini tentunya berbeda dengan penafsiran kitab-kitab tafsir yang lainnya yang hanya mengkaji dan menonjolkan di satu ilmu saja, atau di bidang tertentu tanpa menyertai ilmu-ilmu lainnya. Nah, seperti tafsir Al-Kasyaf oleh Al-Jamsari, tafsir yang spesifik pada ilmu kebahasan yakni ilmu balaghah. Demikian halnya pada tafsir ahkam Al-Quran oleh Jasa Penafsiran yang kajiannya menonjolkan pada ilmu fikih atau hukum. Nah, keistimewaan yang kedua yaitu termasuk dalam kategori karya ilmiah yang memiliki ratusan referensi yang sudah masyhur, yang merujuk pada sumber-sumber yang asli. Selain itu juga, dalam penjelasan dengan bahasa yang sederhana namun diuraikan secara ilmiah, yakni mengkompromikan dengan pengetahuan ketika menjawab terhadap problematika kekinian. Sehingga keberadaan Al-Quran benar-benar dirasakan kemujizatannya dengan tidak terkalahkan pada dunia modern dan teknologi sains. Next, ke selanjutnya. Nah, di sini sumber-sumber penulisan tafsir Al-Munir. Kita harus tahu juga dong sumber-sumbernya bagaimana dan dari mana. Sebagaimana kita ketahui, tafsir Al-Munir adalah bagian dari karya Wahbah Az-Zuhaili yang terbesar. Meskipun demikian layaknya seperti karya di abad kekinian, maka dalam penulisan sudah tentu banyak kitab-kitab yang menjadi sumber-sumber atau referensi pengambilan sumber-sumber terhadap suatu penulisan sangat menentukan nilai dari sebuah karya. Semakin banyak sumber yang diambil akan menjadi semakin menambah bobot penulisan suatu karya. Tentunya bersumber pada kitab-kitab yang sudah tidak diragukan lagi kredibelnya, karyanya, dan pengarangnya. Hal ini ditemukan dalam kitab tafsir Al-Munir, mulai dari bidang tafsir, ulum Al-Quran, hadis, usul fikih, teologi, torik, lughah, dan beberapa bidang umum lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan sedikit tentang tafsir Al-Munir atau Wahbah Az-Zuhaili ya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yaitu kitab tafsir Al-Munir merupakan produk era modern yang dihasilkan oleh seorang ulama besar, menawarkan sebuah sistem penulisan yang sederhana dan pola susunan redaksi kalimat yang mudah dipahami dengan mempertahankan konsistensi serta pemaparan masalah yang sistematis dalam lingkup tema pembahasan yang diurai dengan kemampuan dan kapabilitas pengetahuan penulisannya. Yang dimulai dengan menuliskan ayat-ayat bahasan dengan tema sentral, mengurai ayat dalam bentuk
klausa, dan frase yang dianggap penting pada subjudul i'rab, balago, mufrodat, lugawi, menjelaskan asbab an-nuzul ayat jika ada riwayat hadis sahih yang mendukung. Tafsir dan bayan dan fikih al-hayat, konsep hidup atau hukum. Nah, penulisan kitab tafsir ini memilih salah satu metode penafsiran, metode madui ya, atau tematik, yang merupakan metode yang paling cocok untuk kehidupan masa sekarang. Hal ini terkait dengan penentuan tema yang tidak mengikat, tetap memberikan peluang kepada para periset dan pengkaji terhadap kitab ini melakukan kajian ulang selama tetap berada dalam koridor keilmuan dan menempuh prosedur ilmiah dan tidak bertentangan dengan tujuan penulis, yaitu menciptakan hubungan yang erat dan ilmiah dengan kitab suci Al-Quran melalui kegiatan penafsiran. Nah, mungkin itu yang kesimpulan yang bisa saya dapat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun ada kesalahan sedikit dan bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya. Untuk Saudara Adi bisa diteruskan. Ya, terima kasih untuk Saudara Isal penyampaian daripada pemahaman kitab tafsir Al-Munir. Ya, kepada teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi kita berdua, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, untuk sesi pertama kita buka dua pertanyaan dulu ya. Yuk, monggo silakan. Biasanya langsung baca naskah tafsirnya. Oh, naskah tafsirnya. Boleh. Ya, coba di screen dulu ya, naskah tafsirnya. Tafsir Munir itu ya, yang tafsir Munir ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin fa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudatin faman kanat minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ini kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ini mohon dicek ya, barangkali ada yang salah. Tolong dikoreksi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafsiru wal bayan. Tastamirul ayati ba'dal bayani wal qisasi wal wasiyati bisabdil ahkami asyar'iyyati. Fala hajata li ma'rifatil munasabati baina kulli hukmin wa ma yalihi. Wallahu furidu furidu alaikum siyam kama furidu alal mu'minina atba'il miladil ukhra min laduni Adam alaihi salam. Allah wa nadahum biwasfil iman al-muqtadi al-imtisali wa abana anna sauma bisa fardun bisa furidun. Sungguhnya puasa diwajibkan ya. Anna sauma furidu ala jami'in nas targhiban fihi wa tawdihan anna al-umura asyaqata idza ammat
apa ya? Sahula tahammuluha wa syu'ira al wa syu'ira al mu'adduna laha birrahati wa tuma'ninati ya Allah liqiyamiha ala haqqi wal adli wal musawati ya. Sadaqallahul azim. Pak, boleh dilanjutin Saudara Iqbal? Mungkin ya Allah ini karena saya belum ada persiapan ya apa untuk membacakan ini, bisa kali ya ada yang membantu atau kayak gimana? Gak apa sambil kita Gak belajar. apa-apa, Sal, dibaca aja sebisanya. Kemarin juga kayak gitu. Ya, saya belum ada persiapan kali gitu, ngeri banyak yang salah ini. Gak apa-apa, Ustadz insya Allah ngerti kok. Dibaca aja ya kali ya. Ya udah. Sebisanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, bener ya? Summa ini Summa mutahharatul linafsi wa muraddatul lirabbi wa yu'addi li nafsi litaqwallahu fi sarri wal alin wa yurabbi iradah wa yu'limus sabri wa tahmil masaqi wa dabbitul linafsi indal makaroh wa taraka syahawat tidak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa Saudara Adi tolong dong bantu aku. Itu ataukah ada koreksian dari pembacaan saya atau gimana? Lanjut aja, nggak apa, lanjut Lanjut ya. Asauma nasfu fi sabri wa idada sauma litaqwa yahdisu min nawahi mukhtalifati ahmaha ma ya'ti yurabbi fi nafsi khasaitu minallah ta'ala fi sarri wal alin idza la raqiba ala sa'im ila rabbihi fa idza sa'ara ba zawa'a au bal'atasa sadid wasamra'atu ta'amas syahi au tarqaki fi nazariyahi barodati alma'a wa indha wabatiha wa ahzamu antana wala mafturo bidafa imanihi wa khosyati rabbi
Hakiko ma'ana khaufu minallah wa idza azainatu syahawat lahu wa tarfa'a anha khaufa man intahaka haramatas saumu faqad istahaya minallah. Terus waraqabu rabbi wa idza istabatta ahwa'a binafsi kana sarai tazkira qaribar rozoi bitaubati sahiha kama qala Allah ta'ala innal ladzina taqau idza masahum taifun minas syaitani tadzakkaru fa idhum mubsirun. Al-A'raf wa man a'zam fawaida saumu rohayati an sauim yahtasiba azra wa sauba indallah wa yasauma lahu jahallah wahidah. Saudara Adi bisa diteruskan? Udah aja kali. Ya gimana? Gimana Ya, mungkin sekian kali dari yang bisa disampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya barangkali teman-teman ada yang mau nambahin nih, bantuin. Yang mau sekalian latihan untuk baca kitab gundulnya. Ayo, monggo silahkan. Atau kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan nih tentang kitab Tafsir Al-Munir. Kok diem kabeh sih? Teman-teman, barangkali ada yang mau disampaikan. Saudara Adi. Diem dong, Kak. Forum tanya jawab dulu, nanti baru lanjut baca. Ya, ayo kita buka forum tanya jawab terlebih dahulu yuk. Saudara Chandra, Saudara Agung, Saudara Ibnu, pertama Apaan, Sat? Terputus, 7. Sat. Ini sekarang kelompoknya. Silakan. Ya, putus. Suara putus. Putus-putus saat suaranya. Ayo prioritas untuk teman-teman yang kelompok setelahnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari penyampaian Saudara Adi dan Saudara Yersal. Oke, untuk mungkin dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain, bisa disampaikan. Yuk, barangkali ada yang mau diskusiin, yuk, silakan. Mungkin ini kali Bang Adi, coba sharing Bang Adi. Gimana? Ya, Gimana? tadi kan karya terbesar dari Wahbah Az-Zuhaili itu kitab tafsir Al-Munir ya? Ya, betul. Nah, kalau disimak dari penyampaian pemateri tadi karena sistematis ya, kemudian ada kombinasi fikihnya, usul fik, kemudian referensinya banyak sehingga berbobot ya. Nah, yang mau saya tanyakan kan untuk tafsir Al-Munir sendiri ini sangat
famous, masyhur, Ini terkenal dia. gitu ya. Bahkan banyak dari para pelajar di Indonesia ini yang mempelajari kitab tersebut ya. Ya, walaupun ada mungkin 1-2 lembar, tapi minimal tahu lah tafsir Al-Munir gitu. Nah, sehingga ini kan berarti ada alasan yang jelas gitu. Mungkin apakah alasan banyak orang Indonesia mempelajari, terutama para pelajar ya di pondok pesantren itu, mereka karena tadi banyak kombinasi-kombinasi di dalam tafsir tersebut, atau mungkin dari penulis sendiri ada amalan khusus ketika menulis sehingga hingga saat ini tetap eksis gitu. Saya tetap kan kalau dibandingkan banyak tafsir-tafsir ya, apalagi sekarang juga banyak tafsir-tafsir, banyak yang menulis gitu. Namun kitab tafsir Al-Munir ini tetap masih eksis di saat ini gitu. Mungkin bisa disampaikan, mungkin ada referensi lain tentang bagaimana perjuangan beliau, mungkin ada amalan-amalan khusus ketika beliau melakukan penulisan kitab tafsir tersebut. Gitu. Oke. Gimana? Dicatat ya. Oke, syukron. Dicatat terlebih dahulu. Yuk, ada lagi pertanyaan kedua dari saudara Irsa mempersiapkan jawabannya. Ya, barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Sembari ke materi mempersiapkan jawaban daripada pertanyaan saudara Salman. Bagaimana teman-teman? Barangkali ada yang mau ditambahkan atau disanggah, diperbaiki, silakan disampaikan. Ayo dong, ayo, semangat. Ya, teman. Nih ya, mungkin makalah. saya bantu jawab dikit nih. Kenapa sih kitab tafsir Al-Munir itu sampai sekarang masih famous, ya kan, masih eksis? Ya, pertama ini kitab dikarang oleh ulama yang ulama ibarat kata ulama di abad ke-20. Beliau masih baru nih, tafsir Munir. Jauh dari sebelum tafsir Jalalain dan lain sebagainya. Tafsir Munir itu lebih muda umurnya. Dua, beliau mengarang kitab tafsir jadi dengan bahasa yang mudah dipahami. Mudah dipahami, plus dia komplit. Ya, tafsir Munir itu komplit. Kalau teman-teman tahu, tafsir Munir itu ada berapa kitab ya? Banyak tuh kitabnya tuh. Ada hampir 12 kitab kalau nggak salah tuh. Yang kitab kuningnya ya. Maksudnya jilidnya? Iya, hampir 12 jilid. Pokoknya tadi sih disampaikan pemakalah 15 jilid kalau nggak salah. Ya, ada 15 jilid tuh. Kebayang kan tafsir dan 15 jilid kurang lebih 1 meter deh gitu. Makanya disebut tafsir terbesarnya, karya terbesar. Ya, kita aja bikin makalah 10 lembar aja udah ngap-ngapan kan. Beliau bikin karya 1 meter, 15 jilid beliau bikin tuh karyanya. Makanya ya mungkin ya itu Allah turunin lah tuh keistimewaan. Ya, mungkin dengan keikhlasan beliau, terus kewaraan beliau, kesolehan beliau, hingga sampai saat ini karya beliau yang menjadi amalan soleh buat beliau. Ya, sebagai bekal buat di akhirat. Sampai saat ini pun masih dipelajari, masih dipakai oleh kalangan-kalangan bagi orang pelajar, khususnya pelajar ilmu tafsir gitu. Mungkin seperti itu sih. Ya, sedikit lah gambaran apa tafsir Munir itu, ya seperti itu. Ya, barangkali teman-teman ada yang mau nambahin lagi. Terus dari Isa mau nambahin Isa? Cukup itu mungkin dari saudara Adi. Gimana? Iya kan, pada kemana nih? Itu nggak ada suaranya nih. Ada yang mau nambahin? Teman-teman yang lain?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Barangkali ada yang mau nanya, kesempatan. Ayo Mbak Monik, mau bertanya? Chandra, nih biasanya nanya nih. Jadi Paham ya, udah jelas lah ya. Saya dengar Saudara Putri Novianti katanya mau bertanya. Silakan bertanya. Oh, Saudara Putri Bu Novianti. Ati. Silakan Bu Putri. Bu Putri Novianti, silakan. Atau Saudara Mega Zen Salma katanya ingin bertanya. Silakan Saudara Mega Zen. Sepertinya bisa baca telepati orang nih. Inilah kelebihan kelompok saya. Saya tuh orang. kayaknya ingin bertanya gitu, Saudara Mega Zen Salma, Putri Novianti sama Agung Santoso kayaknya ingin bertanya. Cuman kayaknya malu aja ya ingin menanyakannya. Atau gimana? Tanya aja, apapun boleh ditanyakan seputar tentang tafsir Al-Munir. Mana, teman-teman? Ada yang mesti ditanyakan? Kalau memang sekiranya cukup, nanti kita beralih ke dosen pengampu gitu. Ya, untuk lebihnya. Saudara Ibnu tadi mengejawab saya, boleh bertanya atau tidak? Ya, saya perbolehkan untuk bertanya, Saudara Ibnu. Gimana teman-teman? Cukup ya? Oke. Setelah ini mungkin bisa dilanjut dengan dosen pengampu, Bang Adi. Ya, baik. Mungkin karena teman-teman saya sudah paham semua ya. Nanti kalau belum paham kita ngopi bareng aja, kita diskusiin bareng-bareng. Ya, mungkin sekian dari saya Hadi Nur Rahman dan rekan saya Irfan Sabila. Apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun ya tingkah laku saya berminta maaf, kami berminta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Ustaz Taufik. Pada beliau bisa silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada tersisa waktu beberapa menit, kurang lebih 4 jam. Tafsir Munir itu mempunyai ada keistimewaan dibanding tafsir yang lain. Dia membahas dulu ulumul Qur'annya di awal-awal. Jadi bagi yang mendalami ulumul Qur'annya juga, jadi nggak perlu membaca kitab ulumul Qur'an secara terpisah. Jadi nggak usah membaca lagi buku ulumul Qur'an secara terpisah. Kalau mau sekaligus kita membaca dan mendalami Quran sekaligus membaca tafsir dalam satu kitab, yaitu kitab Tafsir Munir. Kalau kita lihat di kitab yang saya kirim itu jilid pertama itu, ya. Pertama, kalau mau ditayangkan, yaitu banyak kajian-kajian tentang sejarah kodifikasi Al-Quran, sejarah pembukaan Al-Quran, putusan Al-Quran, baik di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Utsman, Ali, semuanya ada. Kemudian tafsir Munir ini juga membahas banyak keistimewaannya, membahas makna-makna balaghiyahnya. Jadi kalau orang ingin mendalami balaghah Qur'aniyah, itu bisa sambil mendalami tafsir, membaca kajian balaghahnya ada di sini. Sudah membahas balaghah Qur'aniyah. Balaghah Qur'aniyah. Jadi lebih detail
Jika ada ayat-ayat yang mengandung makna balagi, dikaji uslubnya, dikaji makna balaganya secara mendalam, detail. Kemudian ada juga beberapa ikhtilafat, pendapat ulama yang berbeda, baik dari segi qiraat ya, maupun dari segi makna. Nah, itu dipaparkan di sini. Supaya kita nggak salah lagi menilai orang yang beda bacaannya dengan kita. Dari bacaan yang kita ada, katakanlah sebagai contoh surat Al-Fatihah. Ya, kalau ulama jumhur ada memakai qiraat, misalkan di kata alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu kalau menurut ulama jumhur itu bacanya dengan mengkasrahkan huruf H dan mensukutkan huruf mim, jadi alaihim. Tapi ada juga di tafsir Munir ini dipaparkan perbedaan qiraat, ada juga ahli qiraat yang membaca alaihum. Alaihum, bukan alaihim. Nah, itu qiraat Hamzah. Nah, itu dipaparkan, dijelaskan di tafsir Munir ini. Ya, jadi perbedaan-perbedaan qiraat, perbedaan rasam, perbedaan uslub itu dipaparkan di sini. Nah, itu keistimewaan tafsir Munir. Ya, jadi kita kalau ingin tahu sejarah qiraat, perbedaan-perbedaan bacaan, kita jangan kaget kalau nanti kita mendengar orang baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, bacanya alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Nah, kita jangan wah itu salah tuh orang. Enggak. Dia pakai qiraat dari Imam Hamzah ya. Kayaknya alaihim. Belum lagi pakai yang qiraat Kisai ya. Ada seperti bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, kita baca biasanya Maliki Yaumiddin. Ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, jangan disalahin. Dia pakai qiraat yang berbeda. Nah, mungkin orang yang tidak mempelajari ikhtilafatul qiraat akan heran, akan bingung. Kok orang bacaan beda. Nah, jadi kita cenderung menganggap salah yang berbeda dengan kita anggap salah. Belum tentu gitu ya. Yang berbeda dengan kita jangan langsung kita klaim dia itu salah. Jadi dia lebih tahu ilmunya gitu. Ya, ahli qiraat. Ya. Apalagi yang kalau udah baca qiraat Kisai, pakai imalah semua bacanya. Ya. Qiraat Kisai, Imam Kisai, imalah bacanya. Wadduha, nah gitu ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, itu jangan dianggap koriknya orang Betawi itu. Ya. Ya. Man, jangan dianggap orang Betawi, man. Orang Betawi koriknya tuh. Ah, itu qiraat Kisai kayak gitu. Nah, ikhtilafatil qiraat seperti ini juga dikaji dan dibahas dalam tafsir Munir. Ada tafsir Munir. Terus khosaisul makna, ya. Ada khosaisul makna. Jadi kalau dalam kajian ilmu bahasa Arab, ya, itu ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Al-Furuq Al-Lughawiyah itu perbedaan-perbedaan bahasa. Ya, perbedaan-perbedaan bahasa seperti jalasa dengan qa'ada itu kan artinya sama, duduk. Sama-sama duduk, tapi tetap ada bedanya. Antara masyayikh dengan syuyukh itu artinya sama-sama jamak dari syekh. Tapi tetap beda. Masyayikh itu orang tua yang dari kalangan alim ulama, cendekiawan tuh masyayikh. Tapi kalau syuyukh orang tua biasa ya, petani, tukang dagang, tukang kebun, ya orang tua kejemur gitu ya, dari kalangan ulama. Jadi kalau kalian bicara di hadapan para alim ulama, jangan para syuyukh, jangan ya, jangan bilangnya para syuyukh, jangan para masyayikh atau masyayikh boleh. Nah, itu al-furuq al-lughawiyah, ikhtilafatul uslub, ikhtilafatul kalimat ibarat itu dibahas ya. Nah, itu yang jadi katakanlah keunggulan keistimewaan tafsir Al-Munir ini, tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili.
Contoh ikhtilafat lain yang saya dapati, saya baca tadi ada ikhtilafat uslub. Uslub ya. Uslub ini kalau bahasa Indonesia stylistika, gaya bahasa ya. Gaya bahasa. Nah, tadi saya baca ada wayaqtuluna wayuqtalun gitu. Jadi ada qiraat yang baca wayuqtaluna wayaqtulun dibalik gitu. Dibalik. Ternyata ada qiraat begitu karena dulu memang Al-Qur'an diturunkan tidak berharokat. Al-Qur'an diturunkan tidak berharokat. Jangankan harokatnya, titik-titiknya aja nggak ada itu dulu. Nggak ada titik-titiknya aja nggak ada. Pertama ditulis dulu tuh nggak ada titik, nggak ada harokat. Bacanya ya berdasarkan hafalan aja. Ya. Maka dulu ada yang salah baca. Sahabat ayat di surat At-Tahrim itu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, tulisan fatabayyanu itu kan nggak ada titiknya dulu. Jangankan harokat, titiknya aja nggak ada. Jadi cuma gerigi gitu aja udah. Lakukan huruf ya, ba, ya, ta. Jadi ada sahabat yang baca bukan fatabayyanu tapi fatasabbatu. Karena memang jumlah hurufnya sama. Fatabayyanu, fatasabbatu. Maknanya jauh berbeda itu. Inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Apabila datang orang fasik kepadamu membawa berita, maka tabayun, cek dulu, cek and recheck kebenaran berita itu. Nah, ada sahabat yang baca fatasabbatu, atau artinya beda. Kalau ada orang fasik yang datang kepada membawa berita, maka mantapkan berita itu. Yakinkan, benarkan, kuatkan berita itu. Wah, kan bahaya itu. Bahaya. Nah, ikhtilafat seperti itu banyak juga dikaji. Ya, jadi kita bisa memahami ikhtilafat yang bisa mungkin saja kita temukan. Tapi kalau di Indonesia, di negara kita ini kebanyakan orang pakai qiraat ya. Qiraat itu qiraat hafaz ya. Qiraat riwayat dari Imam Qiraat Hafsin an Asim ya, dari Imam Asim. Qiraat hafaz. Jarang sekali yang pakai qiraat warash ya, qiraat warash atau qiraat kisai, qiraat hamzah itu jarang. Kecuali qori atau orang yang mempelajari ilmu qiraat. Nah, kita kalau nggak belajar qiraat, nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba pakai qiraat yang lain. Nah, kita biasanya ngaji sama guru itu langsung diajarinnya qiraat hafaz ya. Imam Hafsin an Asim itu yang kita baca sehari-hari. Jadi kalau kita nemu imam kayak tadi tuh bacanya imalah wadduha, nah itu udah pakai qiraat kisai ya. Nah, saya pernah dapet langsung bener saya jadi makmum waktu saya kuliah di Libya. Udah pernah saya cerita kali ya. Itu salat Jumat, imamnya dosen saya itu orang Pakistan, ahli tafsir, ahli qiraat, suaranya bagus, makhrajnya cakep. Nah, dia jadi imam dan khatib Jumat, bacanya itu wadduha. Wadduha, enak banget bacanya. Wallaili idza saja. Nah, qiraat imal, tapi jangan dikira orang Betawi itu ya, orang Pakistan. Oke, ini saya udah kirim tafsirnya. Nggak apa-apa kita baca sedikit aja. Ini dari jilid 1 ya. Jilid 1, juz 1 dan 2 ini. Nah, coba terus dikirim. Nanti silakan dibaca-baca sendiri. Boleh sekedar ini mukadimah, kita lihat langsung surat Al-Fatihah aja, Salman. Surat Al-Fatihah sebentar saya cek ada di halaman berapa deh. 55 kalau salah. Langsung loncat ke halaman 55 aja. 55. Nah. Di patch down aja. Nah, tuh. Ya. Nah, tuh ya. Oke. Tadi yang sudah dibaca oleh Adi dan oleh Irsal Sabil. Irsal nggak nyalakan kamera ketika presentasi. Itu lebih bagus nyalakan kamera ya. Atau mungkin lagi di jalan kali. Kalau lagi di jalan, jangan di jalan, ntar ketabrak, suruh minggir gitu. Nah, coba kita lihat nih. Nah, nih. Suratul Fatihah Makkiyah ya. Suratul Fatihah termasuk surat Makkiyah. Karena diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi patokannya bukan pada tempat. Ya. Jangan berpatokan pada tempat. Di Makkiyah itu surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Walaupun turunnya di luar Mekah. Bisa di Mekah, bisa di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah, ayat atau surat yang turun
setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di luar kota Madinah. Jadi ada yang di Madinah, ada yang juga yang di luar. Jadi patokannya bukan pada tempat, melainkan pada hijrah Nabi. Jadi kalau ada yang mengatakan Makkiyah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di Madinah, nah, itu masih kurang tepat ya. Karena ada juga ayat atau surat yang turun di luar dua kota itu. Nah, coba kita lihat nih. Ayatnya ada 7 ayat. Ini juga ada ikhtilafat ulama. Ada yang mengatakan termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Fatihah. Ada juga yang mengatakan itu bukan. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu ayat di surat An-Naml ayat 30. Ya. Di suratnya yang dikirim oleh Raja Salman, bukan Salman, Raja Sulaiman kepada Ratu Belkis, ya, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lafaz bismillah tertulis di situ. Makanya jadi bukan termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, itu ada pendapat ulama begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah, bismillah itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, Nabi katakan, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, kata Nabi gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Gitu. Jadi karena ada ikhtilafat, makanya kadang kita suka sholat bermakmum pada orang yang nggak baca Bismillah. Yang nggak baca Bismillah di surat Al-Fatihahnya. Nah, bisa jadi dia berpendapat bahwa Bismillah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Tapi kalau kita berkeyakinan Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah harus kita baca. Ya, kalau nggak kita baca, ya kurang ayatnya. Ya, nah jumhur ulama mengatakan Bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Jadi harus kita baca. Ayatnya jumlahnya 7. Coba kita lihat, ya itu dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita lihat al-qiraat. Qiraatnya ini macam-macam qiraat. Ya. Ada yang baca maliki. Quri'a dibaca. Ada yang bacanya maliki ala wazni fa'il. Di ala wazni fa'ili bil khafdi. Khafdi itu artinya majrur ya. Majrur, harakatnya kasroh, majrur bil khafdi khafat. Wahia qiraatu Asim wal Kisai. Nah, jadi kita pakai qiraat Hafsin dari Asim itu sama bacanya maliki dipanjangin. Wal Kisai. Wahia qiraatu katsirin minas sahabat, dan itu adalah bacaan kebanyakan para sahabat. Jadi sahabat Nabi juga bacanya maliki yaumiddin. Nah, gitu. Maknya dipanjangin. Minhum di antara mereka yaitu Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Ubay, wa Ibnu Mas'ud, nih, ahli tafsir Abdullah bin Mas'ud namanya, dipanggilnya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Ini Abdullah bin Abbas, ini sepupu Nabi, anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi ya. Abbas dan Hamzah itu paman Nabi. Ada juga qiraat yang lain yaitu Maliki, dibacanya pendek, ala wazni fa'il. Ya, bil khabdi juga dengan majrur juga bacanya. Kasroh. Jadi ada yang baca Maliki yaumiddin. Pendek ya. Maliki yaumiddin. Jangan kita salahin. Orang bacanya salah tuh. Bukan dia yang salah, kita yang nggak tahu ilmunya. Ya. Ada ustadz atau kiai ngimamin bacanya Maliki yaumiddin. Nah, jangan disalahin. Mungkin dia pakai qiraat yang lain ya. Wa hiya qiraatu baqi sab'ah. Itu adalah qiraat lain daripada yang 7 tadi. Ulama yang itu qiraat sab'ah ya. Wa Zaid bin Sabit, termasuk Zaid bin Sabit bacanya begitu, Maliki yaumiddin. Ini Zaid bin Sabit kan sekretaris Nabi dalam menulis wahyu turun, menulis Zaid bin Sabit. Siapa lagi? Abi Darda, ini juga sahabat. Abi Darda Ibnu Umar, Umarnya anaknya Umar bin Khattab ya, Abdullah bin Umar. Wa katsirun minas sahabah wa tabi'in, dan banyak juga sahabat dan tabi'in yang bacanya begitu. Maliki yaumiddin. Tapi kalau di surat An-Nas itu memang pendek tuh bacanya, Malikin Nas, nggak boleh dibaca panjang itu. Beda maknanya. Malikin Nas. Nah, kalau kebanyakan anak-anak baca Malikin Nas, salah itu. Malikin Nas. Tapi kalau di Al-Fatihah boleh dibacanya Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kemudian ikhtilafat lain seperti as-sirat, as-sad ya.
Nah, ini khususiyat tafsir Munir begini. Kalau tadi ada pertanyaan keistimewaannya apa ya, kayak gini nih. Dia membahas beberapa ikhtilafat, ya, bukan untuk membentur-benturkan, bukan, tapi untuk bahan perbandingan dan perluasan wawasan keilmuan kita di bidang Al-Quran. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim, siratnya pakai shad, ya. Wahia qiraatul jumhur, demikianlah itu qiraah bacaan jumhur. Arti jumhur itu mayoritas ulama bacanya pakai shad, sirat. Wahiyal fusha, dan itu yang terfasih, ya, itu yang paling fusha, ya, yang paling fasih, yang paling baik, paling bagus. Wahia lughatu Quraisy, dan itu adalah bahasa Quraisy. Jadi aslinya bahasa Quraisy memang sirat pakai shad, sirat, ya, baca sirat. Dan bahasa Al-Quran ini diambil cikal bakalnya dari bahasa suku Quraisy. Di Jazirah Arab banyak suku bangsa yang mempunyai dialek logat bahasa yang berbeda-beda. Lahjahnya beda-beda, dialeknya. Di antara sekian banyak dialek, logat-logat bahasa suku itu yang paling bagus, yang paling baik, yang paling terstruktur susunan kalimatnya yaitu bahasa Quraisy. Sukunya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya itulah dipilih jadi bahasa Al-Quran. Nah, ini asli bahasa Quraisy, sirat, ya, siratal mustaqim. Terus ke bawah ada juga yang bacanya pakai sin ternyata. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Nah, jangan kita menganggap, oh ada ustadz kok bacanya pakai sin, nggak fasih itu, bukan nggak fasih, dia pakai qiraat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, ya, pakai sin. Nah, ini beda. Qiraatnya nih qiraat Kunbul. Ya, Imam Kunbul nama aslinya Imam Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid, ya. Dikenalnya Imam Kunbul, ya. Itu qiraat Kunbul bacanya pakai sin, sirat. Nah, terus contoh lagi yang lain alaihim. Nah, ini yang tadi saya disampaikan. Quri'a alaihim, dibaca alaihim bikasril ha, dengan mengkasrahkan huruf ha, wa iskanul mim, dan mensukunkan huruf mim. Nah, mensukunkan huruf mim. Wahya qiraatul jumhur, dan inilah bacaan mayoritas ulama ahli Quran, ahli tafsir, ahli qiraat, semua bacanya kebanyakan alaihim. Tapi ada juga yang bacanya alaihum. Nah, tuh murid-muridnya Salman tuh kalau di sekolah ada permainan home pimpa alaihum gambreng. Nah, bacanya alaihum dia. Nah, siapa yang baca alaihum? Bidommil ha, dengan mendomahkan huruf ha dan mensukunkan huruf mim, wa iskanil mim. Qiraat siapa tuh? Qiraat Hamzah. Nah, Imam Hamzah, ya. Imam Hamzah bacanya alaihum. Ya. Jadi kalau hum pimpa boleh alaihim gambreng, boleh juga alaihum gambreng. Boleh dua-duanya. Jadi kalau nanti kita makmum, kita dengar imam baca, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ah, kok alaihum? Ghairil maghdubi alaihim. Alaihum lagi. Nah, jangan disalahin. Itu dia pakai qiraat Hamzah. Gitu ya. Nah, inilah beberapa ikhtilafat yang dijelaskan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Munir. Masih ada waktu, lanjut lagi. Yuk kita lihat sedikit. Mashtamalat alaihi surah. Tadi udah dibaca belum? Oh, ini belum baca ya, nggak apa-apa. Saya baca aja ya. Dikit lagi. Mashtamalat alaihi as-suratu. Apa-apa yang terkandung di dalam surat ini, surat Al-Fatihah. Isi kandungannya apa surat Al-Fatihah? Tadammanat ini terkandung, ya. Ya. Hadhihi surah, di dalam surat ini mengandung ma'anil Qur'anil azim, makna-makna Al-Qur'anil azim. Washtamalat, dan juga mencakup, ya, mencakup ala usuluddin wa furu'ihi, mencakup pokok-pokok ajaran agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, wa tanawalat, dan juga cakup akidah, seperti akidah, ibadah, wa tasyri', syariat, ya. Tasyri' itu syariat, ajaran-ajaran agama Islam itu syariat. Wal iman bil ba'si, dan keimanan dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Wa bi sifatillahil husna, dan juga iman kepada sifat-sifat Allah yang paling baik, paling bagus. Wa ifradihi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam beribadah, jadi hanya beribadah kepada Allah. Wal ista'anah wa doa, dan juga hanya
minta tolong dan berdoa hanya kepada Allah. Itu namanya ifrad. Ifrad itu mengesahkan, satu artinya. Wal irsyad, dan juga merupakan petunjuk nih. Si kandungan Al-Fatihah itu merupakan petunjuk ila talabil hidayah, untuk mencari hidayah, petunjuk ila dinil haqqi, menuju agama yang benar, yaitu agama Islam, wasiratil mustaqim, dan jalan yang lurus. Wa tajannubu tariqil munharifin, dan menjauhi tarik jalan al munharifin, orang-orang yang menyimpang, yang membelok an hidayatillahi ta'ala, dari petunjuk Allah ta'ala. Oh, itu isi kandungan surat Al-Fatihah, diantaranya itu. Nah, satu paragraf lagi deh, asma'uha. Dikit lagi naikin. Ya, asma'uha, nama-namanya. Nama-nama surat Al-Fatihah. Nih. Lil Fatihati isna asyara isman. Lil Fatihati isna asyara isman. Surat Al-Fatihah mempunyai 12 nama. Dia ada 12 di namanya surat Al-Fatihah tuh banyak, ya. Ada selusin namanya. Ya, Zakarohal Qurtubi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Qurtubi. Yang pertama namanya adalah wahia as-shalah. Al-Fatihah nama lainnya shalah. Walil hadisil kursi, berdasarkan hadis kursi, ya. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Ya, aku membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku nisfain. Jadi 2 bagian. Jadi ada bagian di surat Al-Fatihah itu bagian untuk pujian kepada Allah. Nah, yang kedua bagian untuk hambanya dalam memuji kepada Allah. Nah, gitu. Maghrib ya. Sedikit lagi ya. Wa suratul hamdi, dan juga disebut suratul hamdi Al-Fatihah itu karena lianna fiha zukirul hamdu, karena di dalamnya disebutkan kata alhamdu. Jadi surat Al-Fatihah disebut surat alhamdu. Wa fatihatul kitab, dan disebut juga sebagai Fatihah kitab. Nah, nama lainnya tuh as-shalah, alhamdu, al-fatihul kitab. Liannahu taftatihul qiraatul Qur'ani biha lafzan wa kitabatan. Karena sebenarnya qiraatul Qur'an itu dibuka, ya, dimulai dengan membaca Fatihah, baik lafaznya, bacaannya maupun tulisannya. Wa taftatihu bihas sholawat, dan juga dimulai dengan Fatihah itu salat yang 5 waktu. Itu wajib tiap rakaatnya baca surat Al-Fatihah. Ya. Enggak sah salat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Wa ummul kitab, dan disebut juga Fatihah disebut juga ummul kitab fi ra'yil jumhur, berdasarkan pendapat para ulama jumhur mayoritas. Ummul Quran disebut juga Ummul Quran, tuh banyak nama-nama Fatihah nih fi ra'yil jumhur, berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul masani. Fatihah itu adalah Ummul Quran, hidupnya Al-Quran, Ummul Kitab, hidupnya Alkitab, wa sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan nama as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang? Yannaha tusanna fi kulli raka'atin, karena Al-Fatihah itu dibaca pada setiap rakaat salat. Kita wajib salat minimal, yang wajibnya 5 kali sehari semalam. Berapa jumlah rakaatnya itu? Berapa jumlah rakaatnya? 17, betul Chandra. 17 berarti 17 kali kita baca Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebutnya as-sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Makanya nanti kalau ada pertanyaan, umpama ya di UAS ditanyakan, nah, ini ingat aja, barangkali nanti siapa tahu belum tentu nggak keluar nih. Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan as-sab'ul masani? Jelaskan. Nah itu, jelasin aja ya. Karena surat Al-Fatihah disebut dan dibaca secara berulang-ulang. 7 berulang. Nah, wal Quran Azim, dan juga disebut sebagai Al-Quran Azim tuh Fatihah tuh. Kita ada memuniha jami'a ulumul Quran, karena cakupannya, isi kandungannya mencakup semua ya ilmu-ilmu Al-Quran. Wa maqasidihi, dan maksud-maksud al-asasiyah, maksud-maksud agama yang pokok, maksud Al-Quran yang dasar yang pokok. Wa syifa, dan juga Al-Fatihah disebut syifa. Jadi kalau orang sakit dibacain Fatihah dengan niat syifa. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kan dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab syifaun min kulli sammin.
Fatihatul Kitab itu adalah syifa, obat dari segala macam racun atau penyakit. Itu rawahu Darimi an Abdul Malik Umar lafzi fi Fatihatul Kitab syifa min kulli da'in. Ada hadis Nabi yang bunyinya Fatihatul Kitab ya syifaun min kulli da'in, atau ada juga syifaun min kulli sammin, dua-duanya sama betul seperti hadisnya ya. Nah, maghrib ya, cukup dulu. Selebihnya silakan dibaca ya, nama-nama suratul Fatihah banyak sekali, di antaranya itu syifa. Kalau orang sakit, kita bacain Fatihah dengan niat syifa, obat. Bismillah, insyaallah dengan karamah surat Al-Fatihah Allah sembuhkan penyakitnya. Cukup dulu ya, silakan saya kembalikan ke moderator Salman. Terima kasih kepada kedua pemateri kita, kemudian tadi dilanjutkan oleh dosen pengampu untuk penjabaran naskah yang sedang kita bahas sore hari ini. Adapun agenda kita terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, dan tentu kami memohon maaf apabila banyak kekurangan di saat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustadz. Iya. Jumat ini di Masjid Lauce khotib Ustadz. Ya? Iya. Oh, iya. Ya siap, udah catat. Insya Allah mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan apa-apa. Amin Ustadz. Saya belum pernah sholat di sana. Nanti Insya Allah dicari alamatnya gampang. Jalan Lauce ya. Iya Ustadz. Ya, siap, nanti di Sherlock Ustadz. Siap, Insya Allah. Ya mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Amin. Terima kasih. Saya pamit duluan ya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.